Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berkenalan dengan sensor dan pengendali mikro. Untuk itu mari kita simak tayangannya. Nah, latar belakang mengapa kita perlu bersusah payah untuk mempelajari sensor dan pengendali mikro. Kita lihat dari sudut pandang revolusi industri. Seperti kita ketahui, pembelajaran kita diharapkan itu dapat menyiapkan siswa untuk bisa memiliki keterampilan abad 21, yang 4C itu kemudian juga dengan karakternya, dan juga diharapkan mampu hidup atau tidak asing, tidak menjadi penonton di era industri 4.0. Nah, untuk itu mari kita berkenalan terlebih dahulu mengenai revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0. Pertama, untuk revolusi industri 1.0 ini diawali dengan adanya mekanisasi, kemudian adanya tenaga uap, dan adanya mekanisasi untuk mesin tenun sederhana seperti ini. Jadi kalau pembelajaran kita mencontohkan misalnya mesin uap, mesin tenun, ya tentu kita sedang mengenalkan materi atau konteks dari revolusi industri 1.0. Sementara untuk revolusi industri 2.0 itu sudah masuk ke produksi yang besar, pabrik begitu ya. Kemudian juga adanya sistem perancangan segaris begitu ya. Jadi proses perakitan suatu produk itu berurutan segaris seperti ini. Dan juga adanya energi listrik, sudah mulai ditemukannya energi listrik. Nah, kalau kita mencontohkan hal-hal seperti ini, maka kita sebetulnya sudah mengenalkan kepada siswa mengenai zaman industri 2.0. Nah, kemudian masuk ke revolusi industri 3.0. Di sini sudah ada automasi, sudah dikembangkan komputer, dan juga alat-alat elektronik. Contohnya ini kalau kita memberikan contoh kepada siswa, adanya pintu otomatis di mal-mal atau di kantor-kantor, ketika kita akan menuju pintu, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri, setelah masuk pintunya tutup sendiri. Nah, itu sebetulnya contoh dari revolusi industri 3.0. Kalau siswa masih bingung, masih kaget dengan industri contoh seperti ini, tentu ketinggalan jauh tentunya begitu. Kita masuk ke industri 4.0. Nah, di sini sudah masuk ke cyber physics system, kemudian juga masuk ke internet of things dan networks gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ada internet of things. Jadi segala sesuatu, piranti, perangkat, dan sebagainya bisa diambil datanya, dikontrol, dikendalikan melalui perangkat lain seperti HP, komputer, via internet. Jadi tidak terhalangi oleh batasan jarak dan waktu. Robotik walaupun di industri 3.0 sudah diciptakan, nah untuk 4.0 ini sudah berkembang. Jadi antar 2 robot, 3 robot bisa saling berhubungan. Satu robot bisa dikontrol dengan menggunakan piranti yang lain dengan memanfaatkan internet optik. Juga berkembangnya teknologi printer 3 dimensi. Kemudian juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi robotnya ini sudah dikemas dengan software yang menghadirkan kecerdasan buatan. Jadi softwarenya tidak rutin. Jadi robotnya atau mesinnya ini bisa belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan intelektualnya. Nah, sebetulnya revolusi industri 4.0 ini sudah lama, yaitu sekitar tahun 2013. Itu kegiatan di Hannover Fair dirintisnya. Kemudian grup-grupnya itu menggagas industri 4.0, itu mengeluarkan suatu rekomendasi pelaksanaan industri kepada pemerintah federal Jerman. Nah, sehingga tim-tim tadi yang bekerja untuk memberikan rekomendasi ini termasuk sebagai pendiri atau perintis industri 4.0. Nah, kemudian laporannya dipaparkan pada Hannover Fair tahun berikutnya itu pada tahun 2013. Baik, kita lihat salah satu contoh dari artificial intelligence seperti ini. This is Nah, ini Sophia. robot Sophia. Sophia, if you could, please wake Dia up bisa and say menjawab hello to dengan everyone. cepat, dengan fleksibel So, pertanyaan-pertanyaan dari good manusia. afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. A bad thing.
Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Nah, seperti itu ya. Apakah kita mampu memperkenalkan konteks-konteks dari contoh-contoh industri 4.0 kepada siswa, sementara harapan pendidikan kita menyiapkan siswa untuk tidak menjadi tamu pada zaman revolusi industri 4.0, tetapi menjadi pelaku, menjadi pemain utama. Baik, sebagai bahan kajian, kalau kita menyajikan pembelajaran fisika dengan contoh-contoh konteks ini, apakah sudah kontekstual? Ya, jawabannya tentu sudah. Tapi kita lihat ini perahu zaman Viking gitu ya, ini pertempuran menggunakan alat-alat sederhana pada zaman Romawi dan Yunani, seperti pada zaman perang-perang di zaman abad pertengahan. Ini juga tepel. Tapi apakah ini cukup? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita berkenalan dengan sensor dan pengendali mikro. Sebetulnya sensor dan pengendali mikro ini bukan hal yang rumit, yang sulit. Sebetulnya benda-benda ini sangat mudah kita jumpai dan kita miliki sebetulnya dengan harga yang terjangkau. Ini beberapa gambar contoh-contoh sensor. Contoh saja sederhana, ini LDR. Ini sensor cahaya ya. Ini komponen yang harganya murah. Harganya di bawah Rp1.000. Sementara ini pengendali mikro ini contohnya Atmega. Ini harganya Atmega 328. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Baik, apa itu sensor? Sensor itu merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, kecepatan, dan lain-lain, atau fenomena lingkungan lain. Jadi sebetulnya sensor ini mirip dengan indera dari makhluk hidup, hewan dan manusia. Begitu ya, ada mata, telinga, hidung. Indera-indera tersebut bisa mendeteksi perubahan-perubahan fisik lingkungannya. Sensor ini meniru hal seperti itu. Nah, kategorinya ada 4, yaitu sensor pasif, aktif, analog, dan digital. Mari kita bedakan. Sensor pasif ini sensor yang kerjanya tidak memerlukan pasokan energi listrik. Contohnya LDR tadi. LDR tadi itu kita langsung saja masukkan atau sambungkan ke suatu rangkaian tanpa harus memberikan sumber listrik luar. Sementara sensor aktif ini sensor yang bekerja apabila ada pasokan energi listrik dari luar. Mudahnya, sensor yang memiliki pin atau kaki-kaki yang perlu ada PCC dan ground, itu termasuk kelompok sensor aktif. Sensor analog ini merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu dari 0, 0,001, 0,00 terus sesuai dengan parameter atau bacaan dari kondisi lingkungannya, jadi berubah terus. Sementara sensor digital ini sensor yang sinyal outputnya itu berupa bit dengan bentuk logika 1, 0. Jadi ketika ada tegangan itu 1, tidak ada tegangan berarti logikanya 0. Contoh-contohnya di sini misalnya sensor percepatan, kemudian sensor kecepatan, tekanan, sensor cahaya digital, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh sensor ini sensor cahaya, contoh sederhananya adalah LDR ini. LDR ini merupakan hambatan yang nilai hambatannya akan berubah akibat perubahan lingkungan, yaitu lingkungan berupa intensitas cahayanya. Ketika intensitas cahayanya meningkat, maka hambatannya menjadi menurun. Nah, gejala inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai sensor. Kita lihat di sini sensornya hanya 2 kaki. Ini hanya menyajikan nilai hambatannya. Berarti di sini termasuk kategori pasif karena tidak memerlukan energi dari luar, energi listrik dari luar, dan juga termasuk kategori analog kan nilainya kontinu. Nah, sensor akselerometer ini sensor yang untuk mendeteksi posisi, kecepatan, percepatan, kemiringan, dan gerakan indera. Nah, ini 2 jenis sensor. Yang pertama, sensor digital, ini tulisannya, dan ini sensor yang analog nilainya. Kita lihat kakinya banyak sekali. Kalau ada kaki untuk P-in 5 volt atau tegangan 3,3 volt dan ground, otomatis ini sensor ini memerlukan pasokan energi dari luar. Nah, sehingga termasuk dalam kelompok aktif dan digital. Kalau ini kelompok aktif analog. Sensor suara. Nah, ini contoh sensor suara yang paling mudah kan, mikrofon sebetulnya. Jadi kita lihat di sini ada PCC,
ada ground, nah berarti di sini juga termasuk sensor yang di setiap perubahan getaran suara atau getaran bunyi ini dikonversi menjadi listrik. Sensor ultrasonik ini merupakan sensor yang meniru prinsip kerjanya kelelawar atau lumba-lumba. Jadi ada dua alat. Yang pertama penghasil gelombang bunyi, ini transmitternya, dan ini penerima gelombang bunyi, receivernya R, T, R. Ini ada 4 kaki, ada PCC, ada ground, berarti ini termasuk sensor aktif. Datanya, ini data ketika waktu transfer masuk ke sini, dan data ketika waktu menerima bunyi masuk ke sini. Sehingga ini termasuk dalam kelompok sensor aktif dengan sifatnya ini kita cek apakah digital atau analog. Sensor kelembapan, ini sensor untuk mendeteksi tingkat kelembapan. Nah, ini ada 2 jenis, ini sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah, ini sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara. Nah, kemudian itu sebetulnya banyak sekali contoh-contoh sensor yang lain, tapi karena keterbatasan tayangan, maka hanya disajikan beberapa contoh sensor saja. Nanti kita akan berlatih mengembangkan piranti dengan menggunakan sensor kelembapan dan suhu udara, yaitu kodenya DHT11, digital, humidity, dan temperatur. Kita lanjut ke microcontroller atau pengendali mikro. Sebelumnya kita bedakan dulu apa itu microprosesor dan apa itu microcontroller. Di komputer-komputer kita jumpai adanya prosesor seperti ini ya, ada yang dari Intel ataupun dari AMD. Ini merupakan IC atau integrated circuit yang berfungsi sebagai otak atau pengolahnya. Nah, di sini tentu memerlukan lagi dukungan dari piranti yang lain, misalnya RAM-nya, kemudian juga kartu grafisnya, kemudian memori untuk menyimpan datanya, hard disk atau SSD-nya. Kemudian outputnya berupa speakernya, kemudian juga ada timernya, clockingnya, dan seterusnya. Ini masih perlu dukungan dari luar. Tapi ini speknya sangat tinggi, kecepatan dan lebar bitnya untuk pengolahan data sangat tinggi. Tapi masih memerlukan dukungan dari komponen-komponen yang lainnya. Sementara pengendali mikro ini merupakan sistem yang lengkap. Jadi di samping ada mikroprosesornya juga terdapat dukungan yang lainnya seperti memorinya, timernya, gerbang-gerbang serial paralelnya, kemudian ADC-nya atau ini analog digital converternya, dan ada antarmukanya atau interface-nya, input dan output-nya. Jadi lengkap, namun prosesornya speknya jauh lebih rendah dibandingkan mikroprosesor ini. Nah, untuk kepentingan pengembangan robot, piranti-piranti detektor, lebih baik kita menggunakan pengendali mikro karena lebih efisien dari harga, dari bentuk, dan juga dari kelengkapan fiturnya. Baik, kita lanjut. Microcontroller ini ada 2 jenis, yaitu RISC dan CISC. Nah, kalau RISC ini instruksinya terbatas, jadi mereduksi instruksinya atau perintahnya, tetapi fasilitasnya lebih banyak. Sementara CISC ini instruksinya lebih kompleks, tetapi fiturnya secukupnya. Gitu. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sebetulnya banyak sekali microcontroller di pasaran, tapi yang paling populer ada 3, yaitu keluarganya MCS51 dengan kategori atau kelompok CISC, kemudian ini yang kompleks, kemudian APR dan PIC. APR ini reduce instruction, jadi lebih sederhana perintahnya, tapi walaupun sederhana sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk pengembangan pemrograman atau coding. Nah, salah satu microcontroller yang terkenal yaitu IC Atmega 328P. Mengapa terkenal? Karena ini dikembangkan ada papan yang open board source ya. Jadi papan rangkaiannya ini lisensinya terbuka, silahkan ditiru tanpa adanya hak paten. Nah, Atmega ini merupakan keluarga besar dari APR. Nah, tadi disebutkan sudah ada minimum sistem atau papan yang mengembangkan berbasis IC Atmega 328P, yaitu Arduino. Papan Arduino ini merupakan open board circuit, jadi sirkuit atau papan rangkaian elektronik yang terbuka, boleh kita pakai dengan bebas, kita memakai untuk kepentingan bisnis, dan boleh kita tiru. Juga dilengkapi dengan lingkungan pemrogramannya atau IDE-nya yang terbuka juga open source dengan nama Arduino juga. Nah, ini dengan icon seperti ini, berarti ini icon kita
sedang mengembangkan atau menggunakan Arduino berupa papan sirkuitnya dan juga software pengembangan programnya. Nah, Arduino ini bisa untuk menulis kode atau program, bisa membuat proyek-proyek IoT yang cocok untuk pengembangan revolusi industri 4.0, contoh-contohnya itu Internet of Things-nya. Dan juga untuk mengakses beberapa piranti-piranti lain seperti sensor. Nah, ini papan Arduino-nya, salah satunya adalah Arduino Uno. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Arduino Yun, Arduino Mega, ada Arduino Nano, tapi yang untuk kepentingan yang menengah ini cukup dengan menggunakan Arduino Uno. Ini ada 2 jenis, dilihat dari IC-nya. Bentuk IC-nya ini IC yang besar, ada rumahnya bisa dicopot, ini model DIP. Sementara ini IC-nya yang sudah solder ke papannya disebut SMD dengan jenis SMD, IC dengan jenis SMD. Dua-duanya merupakan IC Atmega 328P. Nah, ini para pendiri perintis menggagas dari Arduino-nya. Lamannya ada di arduino.cc. Nah, ini bagian-bagiannya yang penting. Pertama, ini USB-nya. Mirip dengan piranti lain yang terhubung ke komputer, misalnya printer, scanner, kamera. Ini ada port USB-nya, yaitu USB untuk dihubungkan dengan menggunakan kabel USB ke komputer. Jadi fungsinya pertama memberikan daya dari komputer, memberikan tegangan dari komputer sebesar 5 volt untuk bisa bekerja rangkaiannya. Kemudian juga untuk lalu lintas data komunikasi antara komputer dengan papan ini. Bisa komputer mengirimkan program ke IC-nya dan juga bisa papan ini mengirimkan data ke komputer. Jadi melalui kabel USB, kabel data USB. Kemudian juga di sini power. Jadi Arduino ini juga bisa bekerja dengan power supply menggunakan PLN ya. Jadi AC ke DC adaptornya itu 7 sampai 12 volt ini tegangan kerjanya. Kemudian ini tombol untuk resetnya. Ini LED yang terhubung atau yang sudah include built-in dengan papan LED ini untuk uji coba kita sebetulnya. Ini LED ini juga tergabung ke pin 13. Pin 13 ini pin digital. Kemudian ini LED untuk indikator bahwa papan ini sedang bekerja, bisa berwarna hijau ataupun orange. Nah, kemudian ini gerbang atau port digitalnya ada 14 ya, dengan kode digital 0 sampai digital 13. Di sini kerjanya tegangannya 5 volt dengan arusnya 40 mA. Kemudian di sini port atau pin analog. Jadi kode A0 sampai A5. Jadi ada 6 pin analog. Jadi kalau sensor tipenya analog dihubungkan ke salah satu pin ini untuk datanya. Kalau sensornya dengan jenis digital dimasukkan pin-pin datanya ke sini. Kemudian di sini power outputnya di sini untuk memberikan tegangan kepada sensor-sensor piranti lain. Ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt, tergantung dengan spesifikasi dari alat yang akan diberikan tegangannya. Kalau di sini power in-nya ini jika kita ingin memberikan energi kepada Arduino ini dengan tegangan 9 volt dari baterai. Jadi kalau tidak punya adaptor, tidak ada laptop, komputer, tapi sudah ada programnya, maka bisa memberikan tegangannya 9 volt ke sini. Kemudian yang penting ini IC-nya sebagai prosesornya lengkap. Microcontroller ini Atmega 328P dengan spesifikasi seperti ini. Jadi kalau prosesor komputer itu 64 bit, kalau ini hanya 8 bit. Kemudian bagian-bagian yang lainnya, nah ini kristalnya sendiri ini untuk memberikan timer ya, ini dengan kristal 16 MHz. Jadi kristal ini memberikan sinyal atau denyutan sebanyak 16 juta denyut tiap detiknya. Ini regulator voltasenya, jadi walaupun di sini inputnya sampai 12 volt, tapi melalui regulator voltase maka yang bekerja ke sini hanya 5 volt. Jadi walaupun di sini diberikan baterai 9 volt, baterai kotak, masuk ke regulator dulu nanti akan memberikan tegangan 5 volt, tegangan kerjanya. Jadi aman. Kalau di sini langsung dari USB itu 5 volt, langsung ke sini memberikan tegangan 5 volt. Nah, sebetulnya papan ini merupakan ekspansi dari kaki-kaki yang ada di IC ini. Jadi IC ini sudah ada kakinya dari nomor 1 sampai 28.
Ini fungsinya dikembangkan lebih lanjut ke papan Arduino seperti ini. Jadi tetap ada PCC-nya 5 volt, ada ground-nya, ada kristal tadi yang 16 MHz-nya ini ke sini. Kemudian juga nanti untuk digital pin yang tadi itu dari 0 sampai 13 digital pin-nya. Nah, ini sampai 13 menggunakan kaki-kaki ini. Untuk analognya menggunakan kaki ini 6 kaki dan seterusnya. Ini spesifikasinya, inputnya yang aman kalau menggunakan adaptor di 12 volt, tapi Arduino ini bekerja pada tegangan 5 volt. Nah, seperti ini. Kemudian, nah kegunaannya, Arduino ini bisa digunakan untuk membuat prototype. Ini contohnya prototype. Jadi rangkaian yang sebelum dibuat fix, kita coba-coba dulu menggunakan project board. Apakah sudah berjalan atau belum? Ini prototyping. Bisa membuat piranti berbagai macam. Misalnya untuk hidroponik yang otomatis, misalnya tanamannya itu dikontrol, pasokan nutrisinya kita berikan misalnya TDS meternya, berapa bagian atau berapa banyak pupuk yang ada dalam cairan tersebut, kemudian juga diukur kelembabannya, suhunya, dan lain-lainnya, bisa menggunakan prototyping seperti ini. Juga bisa IoT seperti ini, Internet of Things. Jadi rangkaian untuk mengendalikan nyalanya lampu LED, mematikan menghidupkan lampu LED menggunakan internet, dikontrol melalui HP misalnya. Atau ini membuat model radar ya, menggunakan sensor ini, HCSR04, yaitu sensor ultrasonik. Atau juga bisa membuat robot, misalnya ini robot yang bisa menghindari dari perintah. Jadi kalau ada penghalang, robot ini akan berbelok dengan menggunakan sensor ultrasonik juga. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah saya kembangkan. Ini detektor ya, detektor suhu dan kelembapan udara menggunakan DHT11. Dan juga ini detektor kualitas udara dilihat dari banyaknya debu, detektor debu. Kita lihat bagaimana operasinya. Ini akan muncul tulisan seperti ini di LCD sebagai outputnya, LCD 1602. Nah, bagaimana kalau misalnya sensornya dicabut? Maka tidak akan terbaca, sensornya tidak terkoneksi. Kalau disambungkan kembali, terbaca kembali. Nah, sementara ini adalah sensor debu untuk mengukur jumlah debu yang ada di udara. Dengan satuan mikrogram per meter kubik. Ada berapa mikrogram debu setiap meter kubik. Nah, ini 55 mikrogram per meter kubik. Masuk kategori udara bersih. Baik, itu barangkali paparan terkait pengenalan sensor dan pengendali mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.